Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Juli 2021 dengan judul Untuk Mengakui Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu luar biasa bagi hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami, dan ampuni kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Pengakuan yang dibicarakan oleh Yohanes di sini bukanlah hasil iman, hanya nama saja, melainkan hasil dari iman abadi pada Juru Selamat yang hidup itu. Hasil mempercayai bahwa berkat-berkat keselamatan itu dibawa ke dalam jangkauan kita melalui kesengsaraan dan kematian Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati dan selamanya hidup untuk mengadakan pengentaraan bagi kita. Kita harus merasa yakin bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita dan bahwa kehidupan tidak akan menyenangkan, tidak juga memberikan kepada kita kedamaian atau pengharapan jika Ia belum mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Tuntutan kita kepada kebenaran Kristus adalah tanpa cacat jika kita memenuhi syarat-syarat atas mana kebenaran itu dijanjikan. Allah telah mencurahkan atas kita segenap sorga dalam satu karunia yang limpah, dan apapun yang termasuk dalam karunia itu adalah milik kita kalau kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat kita pribadi. Berbicaralah tentang Yesus, didiklah lidah untuk membicarakan kemurahannya, memberitahukan kuasanya, menyiarkan puji-pujian tentang Dia yang telah memanggil engkau dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Hai orang-orang muda Kristen, engkau adalah suatu tontonan kepada dunia, kepada malaikat-malaikat, dan kepada manusia. Hendaklah engkau berani dalam Allah. Pakailah segenap perlengkapan senjata Allah, dan biarlah orang-orang yang tidak percaya di sekelilingimu melihat bahwa hidupmu tidak rusak, karena engkau berdiri setia dan benar kepada semua perintah Allah. Engkau dapat dan Allah menuntut supaya engkau menjadi seorang saksi yang terang bagi Dia. Kita perlu merenungkan ucapan-ucapan yang meneguhkan yang diberikan Kristus kepada murid-muridnya mendekati akhir pekerjaannya di dunia ini. Meskipun kematian yang kejam sudah dekat di hadapannya, perkataan Kristus kepada para pengikutnya penuh pengharapan. Ia rindu membawa segala penghiburan yang mungkin ke dalam hati mereka itu. Marilah kita kuat dalam Dia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa orang muda Kristen, engkau adalah suatu tontonan kepada dunia, kepada malaikat-malaikat, dan kepada manusia. Hendaklah engkau berani dalam Allah, pakailah segenap perlengkapan senjata Allah, dan biarlah orang yang tidak percaya di sekelilingimu melihat bahwa hidupmu tidak rusak karena engkau berdiri setia dan benar kepada semua perintah Allah. Terpujilah nama Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT dan RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, sukacita di dalam pelayanan akan menyertai mereka senantiasa, dan biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka bekerja dan melayani di tengah-tengah pandemi saat ini tanpa mengenal lelah dan memperhitungkan waktu. Berikan sukacita bagi mereka Tuhan untuk melayani sesama manusia. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang sedang memasuki masa liburan. Kiranya hikmat dan kasih sayang Tuhan, sukacita, kekuatan, kesehatan menyertai mereka senantiasa. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, dan juga ojek online dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan berkat yang secukup bagi kehidupan mereka masing-masing. Dan lebih daripada itu mereka bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, Engkau urapi mereka. Dan juga di dalam kebimbangan dan ketidakpastian, Tuhan berikan kehidupan yang pasti bagi mereka. Dan biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesukaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.